Sejak kecil, aku sudah sering mendengar cerita-cerita menyeramkan dari orang tua tentang Begu Ganjang. Mereka bilang, jangan terlalu jauh pergi malam-malam, apalagi kalau ada kabut. Jangan sekali-kali berjalan sendirian setelah matahari terbenam, karena Begu Ganjang selalu menunggu. Namun, seperti anak muda pada umumnya, aku tidak pernah benar-benar percaya. Aku kira itu hanya cerita yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun malam itu, malam yang gelap gulita, dengan angin yang berhembus kencang dari balik hutan, semuanya berubah. Aku baru saja selesai membantu orang tua di ladang. Matahari sudah tenggelam, meninggalkan langit yang mulai menghitam, dan aku harus berjalan pulang melalui jalan setapak yang berkelok di pinggir hutan. Di desa kami, Sumatera Utara, jalanan kecil ini sering digunakan oleh penduduk untuk pergi ke ladang atau ke rumah saudara. Tidak ada yang aneh sampai aku merasakannya. Suara-suara aneh mulai terdengar, suara daun yang bergesekan, suara langkah kaki yang terasa begitu berat dan menggema. Aku menoleh ke belakang, tapi tak ada apa-apa. Hanya hutan lebat yang tampak sepi dan kabut tipis yang perlahan turun. Aku mulai merasa tidak enak. Langkahku semakin cepat, berharap bisa sampai rumah secepat mungkin. Tapi semakin cepat aku berjalan, semakin terasa ada yang mengikuti. Semakin jelas, semakin nyata. Aku berhenti sejenak, menegakkan badan dan mendengarkan. Togar, jangan takut. Aku berusaha menenangkan diri. Cuma suara hutan. Tapi langkah itu semakin dekat. Ada sesuatu yang bergerak di belakangku. Aku bisa merasakannya, walau tak ada bayangan. Jantungku mulai berdebar kencang, dan tiba-tiba terdengar suara keras seperti langkah besar yang menghentak tanah. Aku berlari. Di tengah pelarianku, aku mendengar suara berat yang memanggil namaku. Togar, Togar. Suara itu begitu familiar, tapi itu bukan suara siapapun yang aku kenal. Itu suara yang dalam, penuh gema, seperti suara yang datang dari kedalaman tanah. Aku terhenti, dan di sanalah aku melihatnya. Sebuah sosok tinggi besar, menjulang, dengan tubuh yang gelap dan berlumur kabut. Begu Ganjang. Aku terpaku, matanya merah menyala, menatapku dengan tatapan kosong yang seolah bisa menembus jiwaku. Tubuhnya tinggi, tak terbayangkan manusia biasa, dan di tangannya ia memegang sesuatu yang bersinar, seperti jantung manusia yang masih berdetak. Begu Ganjang itu mulai mendekat. Kau tidak akan bisa lari, Togar. Suaranya bergetar, penuh dengan kekuatan gaib. Kau yang dipilih. Tangan aku mulai gemetar. Aku mencoba mundur, tapi langkahku terhenti oleh batu besar di belakangku. Kau harus ikut dengan kami, Togar. Keluargamu telah mengundang kami. Siapa kamu? Aku berteriak, berusaha keras menahan ketakutan yang mulai merayap. Kenapa kau datang ke sini? Senyuman lebar muncul di wajah Begu Ganjang. Kau tidak tahu, Togar. Keluargamu adalah keturunan yang terkutuk. Kami menunggu, dan kini saatnya. Aku tak mengerti apa maksudnya. Apa yang dimaksud dengan keturunan terkutuk? Aku hanya anak desa biasa. Aku mencoba berlari, tapi tubuhku seakan tak bergerak. Begu Ganjang terus mendekat, dan matanya semakin menyala. Tiba-tiba, dari belakang, aku mendengar suara keras, seperti guntur yang menggelegar. Itu adalah suara ayahku. Togar! Ayahku berlari menghampiriku, membawa tongkat kayu besar. Lari, Togar! Lari sekarang! Aku tak bisa bergerak. Tubuhku kaku, sementara Begu Ganjang tertawa. Kau pikir dia bisa menyelamatkanmu? Keluargamu sudah memilih jalan ini. Ayahku berdiri tegak di depanku, tongkat kayunya terangkat tinggi. Tidak, Begu Ganjang, kau tidak akan mendapatkan Togar. Aku masih terdiam, tak tahu apa yang harus kulakukan. Ayahku menggenggam tongkat itu dengan erat, dan tiba-tiba ada cahaya yang menyilaukan, seperti petir yang menyambar dari tongkatnya. Begu Ganjang berteriak
hitam. Kau tidak tahu, Togar, suara Begu Ganjang terdengar semakin dalam. Keluargamu telah menjual jiwanya pada kami. Kami akan kembali setiap kali kalian melanggar. Tiba-tiba, sosok ayahku berubah. Matanya menjadi gelap dan wajahnya mulai memudar, seolah-olah ia bukan manusia lagi. Togar, kau harus ikut dengan kami. Ini takdir kita. Aku terguncang. Ayahku? Ayah yang selama ini aku percayai, ternyata bukan manusia lagi? Atau dia memang terlibat dalam semua ini sejak lama? Hatiku hancur. Apakah kau sudah tahu, Togar? Begu Ganjang bertanya. Matanya menatap dalam ke dalam jiwaku. Kau akan menjadi bagian dari kami. Ketika aku menatap wajah ayahku, aku melihat sesuatu yang berbeda. Ada kebingungannya. Togar, maafkan ayah. Kami terjebak dalam kutukan ini. Keluarga kita. Aku berlari, kali ini tanpa menoleh lagi. Apa yang telah terjadi pada keluargaku? Apa yang telah mereka lakukan untuk mengundang makhluk ini? Aku tak tahu jawabannya. Tapi satu hal yang aku tahu, pasti tak ada lagi yang akan sama setelah malam itu.